Selamat sore semuanya. Ya, kita kembali lagi ada di sini untuk bersama-sama kita belajar tentang hati yang gembira adalah obat. Saya diberikan tema ini, judulnya demikian, hati yang gembira adalah obat. Sebelum kita masuk, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ada dua bagian. Dari Filipi 4 ayat 4, kemudian kita akan masuk ke dalam Amsal 17 ayat 22. Sebelumnya coba kita bahas dulu tentang hati yang gembira secara umum, tidak secara rohani, tidak menurut firman Tuhan. Apa saja yang akan membuat kita bersukacita? Boleh dijawab siapa saja, yuk. Apa saja sih yang akan membuat kita bersukacita? Jangan bilang kalau saya ada di rumah Tuhan itu udah bicara rohani ya. Kita bicara yang umum aja. Misalnya saya kasih contoh ya. Kalau saya mengidam-idamkan suatu barang yang saya katakanlah nih perempuan senang satu tas yang udah lama diincar, tahu-tahu satu hari mendapatkannya, entah itu beli sendiri, entah itu dihadiahkan orang, ketika mendapatkannya rasanya senang benar. Rasanya sukacita benar, apa yang kita idam-idamkan sudah kita dapatkan. Itu yang umum saja gitu. Lalu kemudian yang lain kira-kira apa? Boleh dijawab Samuel, boleh jawab Samuel, bebas. Apa sih yang membuat kamu bersukacita? Main bola. Main bola ya pasti ya. Melakukan hobi ya. Melakukan hobi itu bisa membuat kita bersukacita. Ada yang hobinya, saya punya abang dulu hobinya itu adalah mengotak-ngatik barang elektronik yang semua radio, televisi dibongkar sama dia. Kemudian dia akan bongkar itu, kemudian dia akan utak-atik menjadi barang baru gitu ya. Dia senang sekali pergi ke Poncol, tahu dong Poncol itu adalah menjual barang-barang elektronik yang nggak mungkin ada di tempat lain karena itu dicopot dari barang elektronik, jadi ada satu komponen-komponen yang dicopot lalu dijual lepas gitu. Dia senang sekali belanja di situ. Kalau pulang tuh mukanya tuh happy bener, bawa kantong plastik hitam. Nah isinya barang, kalau menurut saya bilang itu barang rongsokan. Tapi dia bilang enggak, ini berharga buat saya, kata dia gitu. Ya kadang-kadang ada yang begitu. Mungkin ada yang suka juga, atau mungkin ada yang sukacita kalau ketemu pacar. Tapi kemarinnya baru berantem, ada drama, ribut. Berapa hari kemudian baikan, sukacita gak sih kalau kayak begitu? Tuh Bella senyum-senyum ya, berarti sukacita tuh kalau kayak begitu. Bella pengalaman ya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ada beberapa hal yang akan membuat kita sukacita. Cicilan kita lunas, kita sukacita ya. Udah bebas bebannya, naik gaji pasti kita sukacita. Semua hal-hal itu akan membuat kita sukacita. Tapi ini adalah hal yang gak salah gitu. Kita tidak membicarakan bahwa ini hal yang salah, hal yang wajar, tidak apa-apa dialami oleh setiap kita. Tapi bila hal ini tidak ada, apakah kita akan tetap bersukacita? Bila kita putus pacar, bersukacita enggak? Putus pacaran, sukacita enggak? Enggak, ya siapa yang sukacita putus pacaran? Kecuali kalau memang udah ada yang baru ya, tinggal ganti doang ya pasti seneng lah ya. Putus pacaran langsung ganti baru. Kemudian kalau yang kerja duitnya tinggal dikit, gajian masih lama, sukacita enggak? Nunggu ya, menghitung hari ya. Ya begitu, jadi kalau hal-hal yang demikian terjadi kita kehilangan sukacita. Ayo yuk kita sekarang nih orang-orang muda Antioquia Youth Fellowship. Selagi muda kita belajar tentang sukacita di level yang lebih tinggi. Yaitu sukacita yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Tadi kita udah baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu di Filipi 4 ayat 4. Lalu sesuai dengan tema itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Diambil dari Amsal 17 ayat 22. Terjemahan baru 1. Ya, saya belum punya TB2-nya. Masih pakai TB1. Oke, kemudian kita coba belajar ya, yang di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, kita coba lihat latar belakangnya. Ayat ini diambil dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan ditulis dalam penjara.
Artinya penulis surat ini yaitu Paulus sedang tidak baik-baik saja keadaannya ketika dia sedang menulis surat ini dan mengirimkannya kepada jemaat di Filipi. Dia sedang dikekang, dia sedang diperlakukan tidak adil, dihukum oleh kesalahan yang tidak dia lakukan. Ya. Kemudian jemaat di Filipi juga sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang mengalami penganiayaan, mereka sedang ditekan oleh lawan-lawan mereka. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi untuk mendorong, memberi semangat, untuk menghibur, menguatkan ya. Tapi yang luar biasanya dan menariknya, orang yang lagi susah yaitu Paulus yang seharusnya dihibur dan dikuatkan, justru dia menghibur orang banyak. Kok bisa ya gitu? Kok bisa begitu? Nah, ayo kita pelajari ya. Ada beberapa hal, beberapa kata di dalam ayat ini yang boleh kita pelajari. Yang pertama adalah bersukacitalah. Sukacita atau gembira adalah suatu perasaan atau emosi ya, suatu perasaan atau emosi. Tetapi kata sukacita yang dimaksud di dalam ayat ini di Filipi 4 ayat 4 ini mempunyai arti yang lebih dalam dan kuat. Ini bukan tentang emosi yang datang dan emosi yang dapat datang dan pergi dan kemudian diukur oleh dunia yang fana, oleh hal-hal yang mudah berubah. Ya, ini bukan emosi seperti itu. Misalnya, waktu liburan kita pergi liburan happy bener kan ya. Kalau lihat muka-muka di media sosial orang yang pergi liburan terus foto rame-rame gitu ya. Mukanya happy bener, wajah-wajah liburan gitu ya. Itu muka happy. Tapi pulang liburan apa masih bisa gitu happy ya? Belum tentu ya. Nanti pulang nih hari Minggu abis weekend. Hari Minggu pulang ke rumah ingat besok mesti kerja, besok mesti sekolah. Aduh, langsung hilang gitu sukacitanya. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau lagi kumpul senang-senang sama teman-teman satu kumpulan, tiba-tiba muncul tuh lewat tuh orang kita nggak suka. Langsung kita, lihat tuh orang-orang dia lewat sini. Langsung kita kehilangan sukacita. Terus ini bukan sukacita yang dimaksud oleh Paulus ya. Ini juga bukan tentang sukacita untuk menutupi duka cita. Ada yang begitu. Dia sebetulnya sedang tidak baik-baik saja perasaannya, tapi dia tutupi dengan perasaan sukacita yang dia sengaja tunjukkan supaya orang tidak tahu apa yang sedang dia alami. Padahal hatinya sedang kosong, ada kepahitan, ada tekanan, tapi dia menutupinya dengan berpura-pura bahagia. Pernah dengar seorang aktor terkenal dari Amerika yang pernah dapat Oscar gitu ya. Kemudian dia juga seorang stand up comedian. Dia bisa main, dia pernah main menjadi perannya menjadi ibu, seorang ibu. Jadi kisah sedikit ya, dia bercerai dari istrinya tapi dia pengen tahu keadaan anak-anaknya bagaimana. Lalu dia menyamar menjadi seorang ibu neni. Kemudian dia masuk di keluarga itu untuk bisa ngelihat anaknya dari dekat. Orang gak ada yang tahu karena dia pintar menyamar. Itu aktor terkenal, dia seorang stand up comedian, namanya Robin Williams. Dia dari situ dia dapat Oscar. Kemudian kalau dia stand up comedian itu dijual tiket langsung habis. Ruangan yang dipakai gitu, gedung yang dipakai langsung penuh. Kenapa? Karena orang pengen dengar apa yang dia sampaikan, jokesnya, leluconnya, semua orang ingin mendengar dan semua orang tertawa. Tapi dia pulang kosong hatinya, kosong pikirannya. Dia seorang yang sebenarnya sedang dalam keadaan tertekan dan depresi dan selalu minum obat-obat penenang. Sampai suatu malam, satu hari, gak tahu malam atau pagi atau kapan, tapi suatu hari dia mengakhiri hidupnya sendiri karena dia gak tahan dengan tekanan dia rasakan. Siapa yang sangka seorang yang selalu membuat orang lain senang, tetapi ternyata dia adalah seorang yang kosong hatinya, dan akhirnya dia kehilangan hidupnya sendiri karena dia mengakhirinya. Sukacita yang harus ada pada kita seharusnya adalah sukacita yang berpusat kepada Tuhan. Oleh karena mengenal Tuhan, oleh karena memiliki relasi dengan Tuhan. Sukacita seperti ini adalah sebuah perasaan yang kuat, dalam dan mendasar. Tidak terombang-ambing, tidak akan terasa kosong. Karena kalau kita memiliki Tuhan di dalam hati kita, boleh dibilang rasanya kayak udah penuh gitu ya, penuh dengan kesukaan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat ya. Kita tidak akan merasa kosong kalau kita sudah ada memiliki sukacita
yang seperti itu. Sukacita demikian akan tetap dan konsisten. Semakin kuat relasi kita dengan Tuhan, akan semakin mampu bersukacita apapun masalah yang dihadapi. Masalah berat pun kita akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus bersukacita? Kalau ditanya begitu, saya akan tanya balik, ya kenapa enggak gitu ya? Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa tidak? Ya, kemarin kita baru memperayakan Jumat Agung kemudian Paskah ya. Khotbah yang bagus sekali dari Pak Yuso ya, tentang journey to the unknown ya. Saya nggak mau ulang ya, tapi pokoknya saya merasa dikuatkan melalui khotbah itu. Artinya apa? Yesus yang kita rayakan adalah Yesus yang sudah mengampuni kita, menyelamatkan kita, mengalahkan kematian, mati dan bangkit untuk kita. Dan dia adalah Yesus yang sudah menang. Lalu dia juga Yesus yang berjanji akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Jadi banyak lagi alasan untuk kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tetapi intinya di dalam Tuhan Yesus kita memiliki harapan yang pasti dan kekal. Dan itu sudah cukup, sudah mendasar untuk kita selalu bersukacita. Ya. Kemudian kata yang kedua di sini adalah senantiasa. Senantiasa atau selalu atau always, tidak tergantung dengan keadaan. Susah dan senang tetap ada sukacita. Selalu sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Masalah akan selalu ada selama hidup di dunia. Sebagai anak Tuhan kita percaya kalau masalah itu sesungguhnya adalah berkat yang membentuk dan meneguhkan iman. Masalah akan membawa kita mengalami kasih Tuhan ya. Masalah itu adalah sesungguhnya hal yang harus kita hadapi ya. Ada orang bilang gini, makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan nanti jadi banyak masalah. Gak juga sih, dekat sama Tuhan juga banyak masalah. Tapi bedanya kita punya kekuatan. Kita tidak sendiri menghadapi masalah. Bedanya di situ. Kita tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan sukacita ya kalau kita menghadapi masalah ketika Tuhan bersama dengan kita. Masalah atau pergumulan akan membawa kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan, membuat kita mengerti rencana Tuhan dan masuk di dalamnya. Bagi saya pribadi, kalau kita mengalami rasa duka, kita marah, kita khawatir, buat saya sih nggak apa-apa ya. Kalau kita bisa ketika masalah itu datang lalu kita langsung bisa otomatis gitu, kita tidak merasakan apa-apa dan merasa sukacita, ya puji Tuhan, berarti udah levelnya udah lebih baik ya. Tapi buat saya kalau kita mengalami hal-hal demikian itu adalah tidak apa-apa sebagai manusia, dengan catatan kalau hanya sebentar ya. Kalau hanya sebentar. Yang apa-apa adalah kalau kita membiarkan hati dan pikiran kita dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif seperti itu. Seperti Paulus yang menulis surat Filipi ini. Seharusnya dia tidak mampu mendorong jemaat untuk bersukacita. Orang dia aja lagi susah. Tapi kita belajar di sini bahwa sukacita Paulus tidak didasarkan oleh keadaan yang dia alami. Dia tidak menggerendeng karena ngomel, ngedumel karena situasi yang dia alami. Dia tidak cerita kemana-mana, saya diperlakukan tidak adil, saya tidak melakukan apa-apa tapi saya dihukum. Dia ada di penjara di Roma oleh karena dia mau naik banding untuk kesalahan yang tidak dia lakukan ya. Tapi keadaan itu kalau kita baca kisah para rasul itu situasinya agak lama terjadi gitu, berwaktu-waktu sampai akhirnya dia harus pergi ke Roma. Situasi itu tidak membuat dia kehilangan sukacita. Situasi itu justru membuat dia semakin teguh di dalam melayani Tuhan, khususnya sekalipun dia ada di dalam penjara, dia tetap setia menulis surat kepada jemaat-jemaat untuk menguatkan jemaat. Sehingga dia mampu menyemangati jemaat untuk tetap bersukacita. Bahkan di dalam ayat Filipi 4 ayat 4 tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya. Jadi ada penekanan di situ, ada pengulangan sehingga seperti dia mau menekankan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang penting, harus dan wajib dilakukan bagi orang-orang percaya. Lalu kata yang berikutnya adalah
Tadi kita udah sampai di senantiasa. Berikutnya adalah dalam Tuhan ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya baca sebentar ya. Di sini mungkin tahu ada nggak ya? Nggak ada. Ini dia. Ya, ini adalah Filipi 4 ayat 4 menurut versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata bergembiralah ya. Jadi bahasa Indonesia masa kini mengatakan karena sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Mengapa dalam Tuhan? Karena dasar sukacitanya dari Tuhan. Fokus sukacitanya kepada Tuhan. Maka kata dalam Tuhan ini penting. Karena yang memampukan kita bersukacita dalam setiap keadaan adalah karena berada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak sanggup. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka sukacita yang ada di dalam Tuhan juga pun tidak akan berubah. Sekalipun situasi yang kita alami berubah-ubah. Hari ini senang, besok enggak, besok senang sedikit, besok senangnya banyak, besok lagi lain lagi ceritanya. Tapi kita, jikalau kita berada di dalam Tuhan, sukacita kita sejatinya tidak akan berubah. Atau orang-orang yang mengelilingi kita bergantian, macam-macam modelnya, tapi sukacita kita tidak bergantung kepada orang-orang tersebut. Tetapi seharusnya kepada satu pribadi yang spesial, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah hati yang gembira adalah obat. Kita udah baca tadi hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Obat yang manjur. Jadi dokter boleh ya nanti tulis resep kalau ada dokter obatnya apa. Amsal 17 ayat 22 gitu aja ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi bukan obat yang biasa-biasa udah pakai kata-kata yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Sehingga saya mau katakan di sini, kalau tulang kering itu artinya apa sih? Kalau biasanya yang tulangnya kering siapa sih? Orang tua, osteoporosis ya. Ini hati-hati nih orang muda nih kalau semangatnya patah udah cepat kena osteoporosis loh. Nggak boleh ya. Nggak boleh nih yang muda-muda ini nggak boleh semangatnya nggak boleh cepat patah, nanti masih muda udah pada tulangnya udah pada kering. Karena firman Tuhan bilang begitu. Maka hati-hati buat kalian ya, semangatnya jangan patah ya. Karena konon kabar menurut penelitian hati yang gembira membuat imun tubuh manusia terjaga jadi tidak mudah sakit. Saya nggak tahu ini yang pinter jawabnya ini pasti orang di dunia medis ya. Baca artikel seperti itu gitu ya. Kalau hati kita gembira, imun tubuh kita pun naik. Masuk akal ya, karena kalau hatinya tidak gembira, ya pengalaman saya sendiri gitu. Saya katakan masuk akal karena pengalaman saya sendiri. Kalau saya stres, asam lambung saya naik langsung gitu. Langsung naik dan asam lambung itu juga ternyata menjadi akar dari berbagai penyakit yang lain. Termasuk juga dikatakan vertigo. Ada beberapa penyakit lain ya yang bisa disebabkan oleh asam lambung dan asam lambung itu naik kalau kita stres ya. Kalau kita tidak gembira, tidak mampu bersyukur, menyimpan amarah, sakit hati, kepahitan, maka asam lambungnya naik, timbullah penyakit-penyakit yang lain. Sama seperti sukacita dalam Filipi tadi, kata gembira di Amsal ini juga bukan berarti perasaan emosi yang mudah berubah, emosi yang kita kenal gitu ya, yang gampang berubah oleh karena situasi. Tapi kata gembira, hati yang gembira itu menggunakan pengertian yang sama, yaitu perasaan yang kuat karena merasakan kebaikan Tuhan. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan, mengalami banyak kebaikan Tuhan, pasti hatinya akan kegembiraannya akan konsisten ya, tidak akan berubah ya. Oke, kita masuk tadi. Sekarang kita bisa melihat bahwa sukacita yang dimaksud adalah di dalam pembahasan kita sore hari ini adalah sukacita surgawi ya. Istilahnya menggunakan kata itu. Surgawi, kekal dan tidak berubah atas dasar relasi dengan Tuhan.
Apapun yang kita alami atau akan kita alami ya, bukan akan yang kita alami sekarang. Mungkin besok-besok kita akan mengalami banyak hal. Tuhan ada beserta, tidak pernah membiarkan kita sendirian sesaat pun. Pegang aja itu, pegang aja kenyataan itu, pegang aja kekuatan itu ya, janji Tuhan. Hal ini yang memampukan kita untuk bersukacita senantiasa ya. Lalu sukacita yang dimaksud dalam pembahasan kita bukan sukacita duniawi yang dikendalikan oleh keadaan di sekitar kita. Fana, gampang berubah dan gampang hilang. Fana itu artinya berubah ya. Fana lawannya kekal. Jadi fana itu artinya gampang berubah dan gampang hilang. Coba kita lihat Lukas 6 ayat 25, saya bacakan ya. Kalau ada yang punya Alkitab boleh lihat. Lukas 6 ayat 25 itu ada di dalam ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus yang diambil dari Injil Lukas ayat ke-25 dikatakan bagian B, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Dan Tuhan menyampaikan peringatan itu kepada orang-orang yang tidak mengikut dia ya, kepada orang-orang yang tidak menjadi murid dia. Sehingga ya hari ini kita bisa tertawa tapi besok kita akan berduka cita dan kita akan menangis. Oke, kita masuk kepada bagian selanjutnya. Hadapi masalah ya. Bukan cari masalah ya, tapi hadapilah masalah dengan percaya bahwa Tuhan ada beserta dan tidak membiarkan kita sendiri. Apapun masalah itu kita tidak pernah dibiarkan Tuhan sendirian ya. Walaupun dia nggak ada gitu, nggak ada, kita nggak lihat wujudnya, tapi Tuhan ada beserta dengan kita. Percaya saja itu ya. Apalagi kita tahu bahwa masalah pergumulan pasti senantiasa ada. Itu sebabnya sukacita harus senantiasa juga karena masalah senantiasa ada. Maka bersukacitalah senantiasa ya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang saya coba mau balik dulu nih. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Kalau kita balik boleh dijawab ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalimat itu aja. Kalau kita mau urut mana yang lebih penting? Kalau kita mau urut mana yang lebih dulu harus ada, mana yang lebih dulu harus penting kita miliki. Supaya kita bisa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ayo silakan siapa yang boleh jawab. Kira-kira apa tuh yang penting? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yuk kita rubah urutannya yuk. Prioritas pertama apa yang kita harus lakukan? Dalam Tuhan ya. Ingat ya, dalam Tuhan dulu. Bukan bersukacita dulu. Bukan bersukacita senantiasa, tapi dalam Tuhan dulu, dalam Tuhan dulu ya. Nah, jadi kita udah tahu kuncinya harus ada di dalam Tuhan. Siapa di sini yang belum di dalam Tuhan? Siapa sini yang belum bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan? Itu menjadi tantangan buat kita semua. Gak usah dijawab sekarang, jawab masing-masing di hati dan jawab sendiri dengan doa pribadi. Jikalau ada di antara kita yang belum di dalam Tuhan, maka jangan tunggu-tunggu waktu. Segera datang kepada Tuhan dan serahkan diri untuk bisa memiliki relasi dengan Tuhan. Siapa yang relasinya belum kuat di dalam Tuhan, maka jangan tunggu-tunggu waktu. Mari segera datang kepada Tuhan dan perkuat diri kita, relasi kita dengan Tuhan. Lebih dekatkan diri kita untuk kita mampu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan seperti dikatakan tadi sekali lagi bersukacitalah di dalam Tuhan. Baik, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya sebagai orang muda. Ini bukan firman Tuhan untuk orang-orang tua ya, tapi juga untuk semua umur khususnya pada hari ini untuk IYF. Saya mau kita membaca Filipi 4 ayat 4 menurut bahasa Indonesia masa kini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Mari kita berdoa.